Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Wajah Zhao Zhengshu membeku. Karena tangan lelaki itu tidak bisa dilihat, perasaan tegang mencapai puncaknya dibandingkan dengan prajurit yang kaku. Jangan tembak. Jangan tembak. Belum. Komandan itu menatap prajurit itu dengan tidak sabar. Wakil Presiden. Tiba-tiba terdengar teriakan tergesa-gesa dari antara para pemburu, komandan langsung menatap pria itu, dan pria mantap itu berbicara perlahan. Pria berbicara bahasa yang mereka tidak mengerti sama sekali. Bukannya aku tidak tahu, tapi bahasa ini sepertinya tidak memiliki lafal dan intonasi bahasa yang ada di dunia ini. Apa? Apa yang dia katakan? Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, para prajurit bingung. Bahasa binatang iblis? Kata Zhao Zhengshu tanpa sadar. Monster cerdas yang kadang-kadang bisa ditemui di portal tingkat lanjut. Mirip dengan bahasa yang mereka gunakan. Lalu dia. Warcraft? Sebelum komandan selesai berbicara, pria itu hendak mengeluarkan tangannya dari sakunya. Bang! Dalam sekejap, suara yang memekakan telinga terdengar di seluruh area. Setelah melihat tindakan sengaja pria itu, anggota pasukan khusus yang terlatih dengan baik menarik pelatuknya secara refleks. Brengsek. Mata panik sang komandan tertuju pada pria itu. Peluru yang meleset dari dahi pria itu jatuh ke tanah. Tiba-tiba, tidak ada senyum di wajah pria itu. Ya, itu monster. Dia bukan manusia. Semua orang yang hadir panik. Mata pria itu berangsur-angsur menjadi merah, dan pada saat yang sama, para pemburu dan tentara merasakan tekanan yang kuat di hati mereka. Apa? Bentak. Dengan menjentikan jari, semua manusia jatuh tak berdaya seperti wayang yang talinya putus. Bukan kemampuan saya sendiri. Pria itu melihat ke belakang. Apa yang sedang kamu lakukan? Di beberapa titik, seorang pria parubaya pendek berdiri di belakangnya. Kamu tidak perlu membuat keributan besar, biarkan mereka tidur sebentar. Bahasa yang digunakan oleh pria parubaya juga sepertinya bukan manusia. Oke. Pria itu menerima situasi dengan suara menyesal. Pria parubaya itu melihat kembali ke sarang semut, dan bertanya, sudahkah Anda memastikannya? Pria itu mengangguk. Kekuatannya nyata. Sangat aneh. Pria parubaya itu mengalihkan perhatiannya ke sekelompok pemburu yang pingsan dan jatuh ke tanah. Aku benar-benar tidak tahu mengapa dia ingin membantu manusia. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Jika kamu penasaran, bagaimana kalau bertanya langsung? Selamat tinggal. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berbicara lagi. Perburuan akan dimulai sesuai jadwal dan tidak ada yang berubah. Oke. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dengan ringan, dan kemudian sebuah portal hitam yang dapat menampung seseorang muncul di udara. Benar. Mendengar suara pria itu, pria parubaya yang mendekati portal itu berhenti. Dia menoleh sedikit untuk melihat pria itu. Sepertinya ada satu di sini, lanjut pria itu. Di negara H? Karena semua orang ada di sini, bagaimana kalau berurusan dengan orang ini dulu? Mendengar ini, pria parubaya itu menyipitkan matanya. Apa yang dikatakan pria itu tentang kecerdasan pria ini segera masuk ke dalam pikiran pria parubaya itu, tetapi dia tidak goyah karenanya. Apakah di dekat sini? Serahkan padanya. Tidak ingin terlibat? Kamu bisa mengatakan itu, sesukamu. Pria parubaya tanpa mengubah wajahnya memasuki portal hitam dengan acuh tak acuh. Di saat yang sama suaranya menghilang, port teleportasi juga ditutup. Setelah memastikan bahwa portal itu benar-benar tertutup, pria itu bergumam pada dirinya sendiri. Pengecut? Dia melihat sekelompok orang yang pingsan. Manusia hanya tidur dan akan segera bangun. Pria itu mendengus dan meraih manusia. Diam-diam berhenti. Lupakan saja, tidak perlu bersuara. Suara pria itu melayang di kehampaan. Dia juga menghilang ke port teleportasi dengan suara. Larut malam. Seong Jinwoo yang sedang duduk di kamarnya mengamati kedua belati di tangannya. Dia meneliti antara belati dan belati Raja Iblis.
Dalam pertempuran dengan Bel, yang telah menjadi prajurit bayangan, pedang pendek Raja Iblis tampil sangat baik. Nama, Belati Raja Iblis. Kesulitan memulai, S. Jenis, belati. Serang 220. Belati diperoleh dari Raja Iblis Balan. Gunakan 2 pedang pendek Raja Iblis untuk mengaktifkan efek set. Atur efek 2 dalam 1. Setiap pedang pendek akan meningkatkan kekuatan serangan yang setara dengan power pan. Kekuatan serangan dan efek set yang luar biasa. Ketika dia melihat atribut itu untuk pertama kalinya, dia tidak tahu berapa kali dia menegaskannya kembali sebelum dia berani mempercayainya. Wajar jika dia melakukan ini. Lagi pula, kekuatan serangan Belati Baruka, yang berada di level A saat itu, hanya 110. Karena penasaran, dia mengobrak-abrik sistem store. Juga sulit untuk menemukan pedang pendek peringkat S dengan kekuatan serangan lebih dari 200 pada peralatan yang dijual di toko. Selain itu, penggunaan 2 pedang pendek Raja Iblis memiliki efek buff. Konversi poin kekuatan menjadi kekuatan serangan juga sangat memuaskan. Sekarang poin kekuatan telah melampaui 200, bergerak menuju 250. Namun, begitu banyak poin kemampuan yang diubah menjadi kekuatan serangan? Terlepas dari faktor lain, itu sudah 4 kali lebih besar dari Belati Baruka dalam hal rasio mantra saja. Ini benar-benar statistik yang menakutkan. Aku tidak tahu kenapa, tapi setiap kali aku melambaikannya, ada perasaan terbelah. Jika pemburu lain melihat atribut pedang pendek ini, semua orang akan bergegas merebutnya dengan air liur. Apa atribut dari pedang panjang? Nama, pedang panjang Raja Iblis. Kesulitan memulai, S. Jenis, pedang panjang. Serang, 350. Pedang panjang yang berisi kekuatan Raja Iblis Balan, setiap kali pedang diayunkan, akan menghasilkan efek badai api putih. Efek badai api putih, di area tertentu, ia dapat memanggil badai yang terus menghasilkan petir. Pedang panjang adalah senjata 2 tangan, tetapi pedang pendek dapat dipegang di masing-masing tangan, sehingga kekuatan serangan pedang panjang jauh lebih tinggi daripada pedang pendek, yang wajar. Namun, efek khusus yang melekat pada pedang tidak ada begitu saja. Bisakah kamu menyerang dalam jangkauan hanya dengan bergoyang? Senjata ini sangat berharga saat berhadapan dengan musuh dalam jumlah besar. Adegan di mana prajurit bayangan dilumpuhkan oleh serangan magis Bileam masih membuat bulu kuduknya merinding. Tentu saja efeknya tidak sebagus sihir yang digunakan Balan, tapi sudah sangat bagus. Jika bukan karena efek dari pedang pendek, saya harus mempertimbangkan untuk menggunakan pedang panjang. Tanpa sadar ingin melambai, dia langsung mencekik gerakan itu. Sekarang sudah sangat larut, jika ada kilat dan guntur di kamar sebelah pasti akan bangun, kan? Jangan menakuti ibumu lagi. Dia menurunkan pedang panjangnya dengan anggun. Tapi sungguh berkah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.